Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagi trik untuk servis TV Polytron 21 in seri Minimax dengan gejala kerusakan pada saat TV di on kan, standby tidak mau start. Setelah saya cek untuk lampu indikator di panel depan ini nyala cuman tidak terang, agak redup. Jadi ada kemungkinan memang suplai tegangan di regulator terganggu ataupun turun, jadi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tegangannya. Oke, untuk persiapan ini memang langkah cepat yang harus kita lakukan untuk perbaikan TV ini. Membutuhkan alat pertama memang lampu pijar. Apa gunanya lampu pijar ini? Ini untuk sebagai indikator ataupun pengaman. Jadi saat tegangan output di elko 100 mikro 160 volt ini kita lepas resistor yang masuk ke playback untuk B plusnya, jadi nanti muatan listrik ini terbuang ke lampu pijar. Salah satu itu. Kedua, ini memang untuk kita memudahkan apakah tegangan tersebut normal atau terlalu tinggi atau terlalu rendah, sesuai yang di sini tertera 115 volt. Oke, kita lanjutkan. Kita tes terlebih dahulu. Kita coba sambungkan ke listrik. Oke ya. Kalau misalkan normal, itu lampu pijar akan menyala sesuai tegangan 115. Pada saat kita on kan, dia akan nyala normal. Terus kalau memang standby, dia akan nyalanya itu turun ataupun redup sesuai tegangan yang masuk ke lampu pijar tersebut. Oke, kita coba. Nah, ini seperti ini. Ini dalam kondisi tegangan, kalau saya ukur ini kurang dari 100 volt. Jadi ini memang tidak normal. Untuk lampu indikatornya juga tidak nyala ataupun cuman redup. Kalau kita ukur pasti ini tegangan kurang dari 115 volt. Oke ya, kita ukur. Nah, ini kurang dari angka 100 itu. Ada angka 100, kurang dari angka 100. Jadi tegangan kurang dari 115. Kita coba lepas lagi sambungan listriknya. Intinya begini, untuk di kalangan tukang servis atau tuser elektronik, memang satu kerusakan standby atau nyala sebentar lalu balik lagi ke standby di TV Polytron ataupun Digitech, untuk yang pemakaian layar tabung dari yang pertama keluar sampai yang sekarang itu masih seperti itu gejala-gejalanya. Adapun untuk pengerjaan lebih cepat, kita ini bisa disebutkan tegangan di regulator ada cuman kecil ya. Yang sering terjadi ini adalah elko tegangan yang di sini tertera ini 50 volt ya. Ini elko ini untuk mensuplai tegangan driver osilator, transistor driver osilator. Jadi seandainya misalkan ini tegangan masuk dari 115 masuk ke playback, ini ke playback ya. Kalau misalkan driver horizontalnya tidak bekerja ataupun kurang suplai tegangannya, nah
ini saya tunjukkan di sini. Ini ada trafo kecil untuk driver osilator horizontal. Kita tunjukkan yang sebelahnya biar kelihatan ya. Nah, ini trafo untuk indikator driver osilator ya. Kalau ini lilitan untuk horizontal. Ini kakinya biasanya ada 5, yang primer sekundernya itu primer 2 sekunder 3 kalau nggak salah. Nah, ini transisornya ini ada seperti inilah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan tidak kelihatan jelas gambarnya seperti itulah. Nah, elko sendiri yang seperti ini nih. Elko 100 mikro 50 volt. Ini untuk supply tegangan driver osilator yang masuk ke trafo trafo yang kecil ya. Itu kebanyakan biasanya elko itu kena. Coba dulu ganti yang ini. Kalau misalkan masih belum terselesaikan, pada saat TV dinyalakan masih seperti gejala awal, memang kalau untuk TV Polytron ataupun Digitech yang sekarang ada sistem protect dari IC vertikal. IC vertikalnya saya coba carikan dulu ya. Kita balik lagi ke gejala awal. Nah, ini rusaknya seperti ini. Kalau misalkan elko tersebut sudah diganti tapi perubahannya nggak ada, yang sering kena adalah elko yang ini. Saya udah pindahkan ke atas biar kelihatan dari tempat asalnya. Ini elko ini buat apa fungsinya? Ini elko untuk mensuplai tegangan yang ke IC program sama driver audio sama yang lain-lain lah, termasuk yang buat protect yang ke regulator. Ini outnya dari sini, ini masuk ke regulator ke sini. Kalau misalkan ini terganggu, otomatis ajus 115 nya ini nggak fungsi ataupun tegangan turun. Jadi elko ini kenapa bisa kena? Karena memang kemungkinan elko-nya sudah kering, jadi tidak bisa untuk menstabilkan arus DC yang sudah masuk di dioda. Kalau dilihat secara fisik memang ini bentuknya ini masih yang asli ya, elko yang bawahnya dari TV-nya. Tidak ada posisi kerusakan fisik, misalkan ini udah kembung ataupun menonjol. Kalau dilihat secara kasat mata memang sudah bisa dikatakan masih normal. Tapi setelah dicoba untuk diganti, kita coba untuk diganti dengan yang baru ataupun kita ngambil dari Kanibalan TV juga nggak apa-apa buat ngetes. Kita coba ya. Kita coba buka dulu. Bentar, kita coba pasangkan. Untuk pengetesan kita bisa lakukan dipasang di atas PCB nya aja dulu
supaya kalau misalkan kita belum yakin normal 100% setelah penggantian spare tersebut atau penggantian elko ini, kita gampang membukanya. Oke, kita coba ya. Nah, ini kelihatan nyalanya terang sekali di lampu pijarnya ini. Jadi kalau misalkan lampu pijar normal sekali, tegangannya kita ukur pakai ampometer. Ini udah di posisi 100. Coba ukur. Nah, ini sudah kelihatan di posisi angka nilai 100. Biasanya 115 lewat sini, tapi ini memang aponya sudah jelek. Jadi adjustmentnya sudah tidak tepat ukurannya, tapi udah ada pertimbangan lah. Nyampe 100 gitu bisa dikatakan normal. Nah, ini tegangan sudah bisa masuk ke playback dan sudah bisa mensuplai, jadi tidak standby lagi, karena elko di sini untuk catu daya IC program sama protect yang ke regulator ini sudah bekerja normal. Dipastikan ini TV udah kondisi nyala. Kita cek ke depan, kita lihat apakah memang sudah nyala. Nah, seperti ini ya. Ini sudah normal. Begitulah secara ringkas dan cepat pengerjaan sebuah TV warna merek Polytron dengan gejala kerusakan standby, tegangan di output regulator tidak normal ataupun turun. Ini disebabkan oleh elko untuk mensuplai tegangan transistor dan IC program sudah kering, jadi tidak normal, sehingga menyebabkan terganggu arus DC-nya tidak stabil dan standby. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dengan kasus-kasus yang lain ataupun trik-trik yang lain. Terima kasih.